Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang indah hari ini. Ampunilah segala pikiran, perkataan, tindakan, kelalaian, perasaan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, sehingga menimbulkan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus, dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut sakramen Maha Kudus, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 16 dengan perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi,
supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, air adalah lambang rahmat Allah. Itulah rahmat yang diberikan Allah karena pertobatan kita. Dari bait sucinya, Allah mengalirkan rahmat secara berlimpah bagaikan sungai, sehingga melingkupi seluruh diri dan hidup kita. Karena demikian banyaknya, seolah kita bisa mencebur dan berenang dalam rahmat Allah itu. Rahmat Allah membawa kesejahteraan karena menyuburkan segala sesuatu yang kita lakukan. Bahkan, rahmat itu mengalahkan dan mengubah situasi dosa dan membawa kehidupan. Kesejahteraan dan keselamatan tumbuh subur dimanapun rahmat itu mengalir. Kesembuhan dan keselamatan inilah yang dibawa oleh Tuhan Yesus bagi orang lumpuh di tepi kolam Bethesda. Rahmat itu diberikan Tuhan Yesus melalui sabdanya dan menjadi berdaya guna karena iman kepercayaan kita. Kaitan antara pertobatan dari dosa dan kesejahteraan oleh rahmat ditegaskan Tuhan Yesus dengan berkata, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Tuhan Yesus mengetahui setiap hati manusia yang percaya dengan imannya kepada Dia, sehingga tanpa meminta pun Tuhan Yesus memberi berkat dan memenuhi segala yang menjadi kebutuhan kita. Saudari-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan harian sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.